Perkembangan teknologi di bidang pekerjaan semakin kompleks dan dinamis, terlebih dengan modernisasi tools-tools yang semakin kompleks. Terlebih dengan pekerjaan, di mana semua tools dan softwarenya akan sangat bergantung pada kemunculan berbagai teknologi baru. Katanya sih, munculnya teknologi baru ini akan menjadi pisau bermata dua antara ancaman dan peluang bagi ketenaga kerjaan di Indonesia. Emangnya apa sih impian pekerjaan kaum muda Indonesia pada saat ini? Graphic designer, Content writer, jurnalis, social media specialist, marketing spesialis, social media specialist, copywriter, jurnalis. Wah, ternyata kebanyakan impian pekerjaan mereka sudah sangat amat modern ya teman-teman. Kebanyakan dari mereka menuntut adanya peluang untuk berkontribusi di ranah industri dan teknologi 5.0. Tapi kira-kira dalam 10-20 tahun ke depan, lapangan pekerjaan yang mereka idamkan akan diambil alih teknologi nggak ya? Beberapa dari kalian pasti sudah familiar dengan tools yang sangat amat membantu ini, yang kerap dipanggil dengan AI. Menurut Rusden Huang, Artificial Intelligence atau AI merupakan sistem pengerjaan oleh mesin yang menunjukkan aspek kecerdasan manusia dan menjadi sumber utama inovasi. Artificial Intelligence yang tercermin melalui mesin-mesin amat menunjukkan aspek kecerdasan manusia. Kecerdasan tingkat tinggi, efisiensi waktu, dan fleksibilitas kontrol menjadi kata kunci utama kenapa AI semakin diagung-agungkan nih kawan. Terus, apa kaitannya dengan tenaga kerja? Berdasarkan survei penduduk 2020, komposisi penduduk Indonesia makin tahun semakin mendekati puncak bonus demografi. Bonus demografi sendiri mengacu pada situasi di mana jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja melebihi jumlah penduduk usia non-produktif. Singkatnya, akan banyak penduduk muda saat ini yang menjadi tulang punggung Indonesia dalam mencapai kestabilan ekonomi karena menanggung usia muda dan tua yang tidak produktif. Ternyata titik permasalahannya di sini teman-teman. Teknologi AI yang semakin canggih, cepat dan dinamis ternyata turut menguasai pangsa ketenaga kerjaan Indonesia. Sedangkan bagi Indonesia sendiri sedang banyak-banyaknya penduduk usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Wah, kira-kira para tenaga kerja ini akan tergantikan nggak ya? Dikutip dari litbangainis.id tahun 2022, pekerjaan berbasis tenaga fisik manusia akan semakin tergantikan dengan teknologi nih teman-teman. Contohnya seperti waitress, office and administrative support, jasa kurir, dan pekerja sales lapangan. Duh, apakah ini artinya kita akan semakin terancam? Kebetulan, tim peneliti tersendiri punya testimoninya nih, terkait beberapa pengalaman kaum muda yang tengah bersaing ketat dengan AI dan teknologi serba cepat lainnya. Kira-kira kalau di bidang ketenaga kerjaan, AI bisa jadi kawan atau lawan ya? AI itu malah ngebantu kita banget untuk mengedit video, mengedit suara. Bukan suatu hambatan gitu loh buat kita, malah itu jadi kayak lebih menggampangkan untuk membuat konten di media sosial agar bisa menginfluence banyak orang juga. Ini bakal sangat berdampak pada anak muda ke depannya ya. AI yang kita maksud adalah semua hal termasuk robot-robot yang ada di pabrik dan kawan-kawannya yang mana itu bakal makin advance ke depannya. Itu pasti bakal motong banget banyak pekerja pabrik. Kalau misalnya kita lihat di era-era sebelumnya dan era sekarangnya bahkan udah terpotong, apalagi sekarang makin advance gitu ke depannya. Semakin teknologi AI itu canggih ya, kita jangan mau untuk menolaknya, tapi kita rangkul AI itu untuk membantu kita agar kita tuh lebih mudah untuk berkembang di dunia karir kita. Malah jadikan AI itu sebagai teman kita untuk ngebangun karir kita di masa depan nanti. Apa yang harus anak muda lakukan, apalagi 2045 ada bonus demografi. Bayangin anak mudanya banyak, pekerjaan belum tentu banyak. Kalau itu desel-deselan banget tuh, itu pasti adaptif gitu. Dunia itu terus berubah, teknologi itu terus berubah, kebutuhan pasar itu untuk industri juga selalu berubah. Nah kuncinya apa ya, kita harus bisa adaptif dan agile dengan apa yang ada ke depannya. Kenyataannya, banyak lapangan pekerjaan yang ternyata membutuhkan AI dalam tahapan proses dan inputnya. Kalau kata Pak D. Jokowi sih, begini teman-teman. Jangan takut dengan mesin cerdas, dengan AI. Karena kemarin, waktu di G7, G7, waktu di G20, waktu di ASEAN Summit, semuanya berbicara mengenai AI. Takut sekali semua negara mengenai AI. Regulasinya belum ada, aturan mainnya belum ada, AI-nya terus lari, terus
berubah-ubah terus. Semua dibicarakan. Artinya memang ya kita harus mengantisipasi dan bersiap diri. Tidak hanya itu, bahkan kita juga turut melihat adanya peluang dari penggunaan AI loh teman-teman. Menggantikan peran manusia agak terlalu jauh, tapi kalau kita bicara banyak pekerjaan yang hilang itu bukan karena AI, tapi sudah dimulai pada saat kita melakukan transformasi digital. Apakah ada mudaratnya? Nah, itu disitulah kita mulai atur. Mudaratnya di mana? Kalau kita lihat ini malah masih banyak manfaatnya yang kita lihat. Salah satunya saya sendiri adalah pengguna AI untuk juga mempercepat kerja kita. Anak-anak buah saya juga sudah mulai menggunakan ini. Paling tidak untuk menganalisa big data yang kita miliki itu kita melakukan analisa lebih cepat kalau kita menggunakan AI. Wah, ternyata dengan hadirnya AI bisa menimbulkan banyak nilai positif ya kawan-kawan. Tapi bagaimana cara memaksimalkan potensi tenaga kerja di masa depan? Tapi pada hakikatnya saya percaya bahwa, dan kami di Kata.ai, melihat bahwa AI is a technology and technology is a tool. Menjadi alat untuk membantu manusia, pekerja, meningkatkan produktivitas mereka di sana. Dan saya percaya AI sekarang sangat canggih sebagai alat, tapi bagaimanapun juga manusia tetap paling canggih dalam berpikir, memiliki perasaan juga, dan menggabungkan semuanya dalam mengambil keputusan. And I believe in the future, ketika manusia bekerja sama dengan AI, ini akan menghasilkan hal output yang sangat fenomenal menurut saya itu sih ke depannya. Nyatanya, hadirnya AI tidak semata-mata menjadi sebuah sisi buruk dari perkembangan teknologi. Dengan hadirnya AI, bahkan bisa menjadi potensi inovasi baru untuk menciptakan peluang kerja modern, di mana hadirnya manusia dengan kualitas unggul akan selalu dicari dan dapat menjadi penggerak utama AI dan teknologi modern ke depannya. Maka dari itu, tentunya penting bagi kita sebagai anak muda bangsa untuk terus berkarya, berinovasi, dan menciptakan kualitas diri yang unggul. Biar gak kalah dengan AI, bisa saja kita mempelajari tools-tools serta kerja AI untuk kepentingan kerja kita. Beberapa pekerjaan yang dianggap hilang karena teknologi akan segera tergantikan dengan pekerjaan yang modern dan membutuhkan kualifikasi tinggi akan SDM yang mumpuni. Jadi, sudah siap untuk menciptakan kolaborasi inovasi bersama tools AI?